Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Wa ma utitum, dan apa saja utitum yang kalian diberi oleh Allah, min syai'in, berupa sesuatu, famata'ul hayatid dunya, maka apa yang diberikan itu adalah kesenangan atau alat hidup di dunia, wazinatuhuma, dan perhiasan dunia. Jadi Allah memberi nikmat kepada kita berupa apa saja di dunia ini, alat-alat kehidupan dan juga perhiasannya. Ya alhamdulillah. Akan tetapi diingatkan oleh Allah, wa ma 'indallahi khairum wa abqa, dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya yakni nanti di akhirat, itu khairun wa abqa, adalah lebih baik dan lebih langgeng, lebih kekal. Jadi kita diingatkan semua nikmat yang diberikan di dunia berupa apapun itu memang pemberian Allah. Silahkan dipakai semestinya, jangan disalahgunakan. Jadi dipakai untuk ibadat, itu luar biasa baiknya. Sedangkan yang di sisi Allah, artinya apa yang besok di akhirat, yaitu surga, isinya dan ridha Allah dan sebagainya, itu lebih baik. Karena itu kekal selama-lamanya. Kalau yang di dunia ini kan tidak kekal, ya. Sebentar lagi habis. Jadi kalau kita ini diberi, umpamanya diberi mobil yang indah, ya, bagus, senang kita, gunakan apa? Ya, gunakan untuk berbuat baik, untuk mengaji, untuk ziarah, untuk mengajar, untuk dakwah, gitu. Ada baik. Walaupun begitu, tapi ini cuma sebentar lagi habis sudah. Malah orangnya yang lebih dulu dipanggilnya sudah, itu mobilnya ditinggal. Itu kalau udah nabrak ya, wassalam ya. Nah, jadi kalau itu digunakan, maka pahalanya digunakan untuk ibadat, pahalanya akan dibawa, mobilnya tidak akan dibawa. Pahala penggunaan, pahala pengamalan itu akan dibawa sampai ke akhirat. Nah di akhirat itu nanti jadi pahala. Ya, nah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Lantas afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan, tidak berangan-angan soal itu? Jadi kita dianjuri, pertanyaan ini adalah anjuran. Masakan kalian tidak berpikir, ya? Masakan kalian tidak menggunakan akal?
Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal mukhdarin. Apakah orang yang telah kami janjikan dengan janji yang baik, fahuwa laqihi, maka dia nanti akan bertemu dengan apa yang dijanjikan itu? Apakah orang itu kaman seperti orang matta'nahu yang telah kami beri dia mata'al hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia, summa kemudian huwa dia yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti minal mukhdarin, termasuk orang-orang yang didatangkan ke neraka. Jadi ini disuruh membandingkan. Ini penjelasannya dari ayat yang di atas itu. Ada di dunia ini orang yang oleh Allah diberi janji baik, ya silakan beribadat, insyaallah nanti akan kami beri kesenangan di akhirat. Lantas dia betul-betul menemui setelah mati husnul khotimah, diampuni oleh Allah, masuk surga, seneng. Apakah orang yang begini ini sama dengan orang yang kami beri kesenangan dengan alat-alat kehidupan dunia, kemudian pada hari kiamat dia didatangkan ke neraka? Yaitu orang yang cuma menerima kesenangan dunia, alat dunia, ya kepentingan dunia melulu, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibadat. Mungkin malah dibuat untuk maksiat. Apa itu artinya alat-alat itu mata? Apa saja, dari yang paling kecil sampai paling besar, dari yang menyenangkan sampai yang membahayakan, seperti alat-alat senjata-senjata yang pembunuh manusia yang cukup banyak itu. Ya, senjata atom, senjata apalagi. Itu kalau hanya semata-mata untuk kepentingan dunia melulu, ya akhirnya besok orang itu akan didatangkan ke neraka. Sekarang ini banyak, terutama di negeri kita ini sudah mulai maju, dan sekolah kejuruan yang di Malang yang terletak di Singosari terkenal itu sudah bisa menciptakan yaitu kendaraan sendiri, ciptakan sendiri. Dan itu satu-satunya dan diterima, diakui itu oleh pemerintah di pusat. Ya, insya Allah tidak lama nanti akan keluar itu mobil-mobil murah. Ya, cukup menyenangkan, cukup membanggakan. Ya, baik yang menciptakan, yang belajar sampai yang membuat komplit dan menggunakan. Mungkin sampai yang menjual, apa luar biasa nanti itu. Tapi kalau itu hanya semata-mata kepentingan dunia, tidak ada hubungannya dengan akhirat sama sekali. Setelah mati ditinggal, ya dikhawatirkan ya orang ini akan didatangkan ke neraka. Jadi kenikmatan dunia tadi tidak ada artinya. Tapi kalau umpamanya itu dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat, di dunia ini cuma alat semata-mata. Alat semata-mata untuk mencapai
kebahagiaan akhirat. Kalau begitu ya sungguh untung orang itu. Selanjutnya Allah berfirman menerangkan tentang besok. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Pada hari yunadihim, Allah memanggil mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah. Fayaqulu, lantas Allah bersabda, yaitu besok hari kiamat di yauma di sini. Aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutuku, sekutu-sekutu saya yang kalian dulu waktu di dunia ya mempunyai perkiraan atau yang mempunyai sangkaan. Jadi dulu cuma menyangka saja ini berhala, dikatakan ini adalah syarikat Allah disembah, atau tidak usah iman pada Allah, dia menyembah berhala itu. Ada yang menyembah orang, ada yang menyembah, pokoknya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Besok hari kiamat ditanyakan nih kepada orang-orang itu, "Hei orang-orang, mana itu sekutu-sekutuku yang kalian sangka itu apa namanya sekutuku? Mana sekarang? Coba." Ya tidak ada. Jadi mereka adalah merasa tertipu akhirnya. Karena itu lantas mereka mengatakan, qala alladziina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladziina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Berkatalah orang-orang yang benar-benar dawuhnya Allah itu pasti akan mengenai mereka. Artinya siksa Allah akan jatuh pada mereka. Mereka ini berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i, mereka inilah, artinya mereka itu yang dimaksud pemimpin-pemimpinnya, penggede-penggede atau guru-guru mereka, itu yang dimaksud. Haula'i, mereka inilah alladzina aghwayna, orang yang telah menyesatkan kami. Aghwaynahum kama ghawayna, menyesatkan mereka kama ghawayna, sebagaimana kami sesat sekarang. Jadi mereka inilah yang menyesatkan kami sebagaimana kami sekarang sesat ini. Tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ta'budun. Tabarra'na, kami membebaskan diri, artinya kami tidak bertanggung jawab, ilaika, kepadamu, makanu iyana ya'budun, apa yang mereka itu dulu iyana, kepada kami, ya'budun, menyembah.
Mereka dulu menyembah kepada kami, ya. Nah sekarang kami sudah tidak tanggung jawab itu. Silahkan untuk bertindak kepada mereka. Begitu. Ya tapi tidak bisa cuma begitu saja. Dulu memang pemimpin-pemimpin itu dulu yang menyesatkan. Wa qila da'u syuraka'akum fada'awhum falanastajibu lahum wa ra'awul azab law annahum kanu yahtadun. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, ud'u syuraka'akum, ud'u, panggillah, syuraka'akum, sekutu-sekutumu. Artinya sekutu-sekutumu ini ya berhala-berhala atau orang-orang yang dulu dipandang sebagai sama dengan Allah, disembah. Ini sekarang panggillah mereka itu. Fada'auhum, lantas orang musyrik yang disuruh tadi memanggil mereka. Falam yastajibu, lantas mereka tidak menjawab lahum kepada mereka. Nah bagaimana bisa menjawab? Misalnya berhala-berhala, batu-batu, ya dipanggil, ya tidak bisa menjawab. Warawul azaba, dan mereka melihat siksa. Warawul azab, mereka lantas melihat siksa. Artinya melihat neraka yang akan mereka masuki. Lau annahum kanu yahtadun, umpamanya mereka itu dulu yahtadun, mendapatkan petunjuk, tentunya tidak akan melakukan seperti itu. Lau annahum kanu yahtadun, jawabnya, andai kata mereka itu dulu mendapatkan petunjuk, tentunya mereka tidak berbuat demikian. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ini juga pada hari kiamat, ya. Wa yauma, dan pada hari yunadihim, Allah memanggil mereka orang-orang musyrik. Fayaqulu, lantas Allah berfirman, madza ajabtumul mursalin, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawabkan kepada utusan-utusan Allah. Jadi waktu utusan-utusan Allah datang kepadamu semua, mengajak kamu untuk menjadi orang selamat, gampangnya masuk Islam, apa jawabmu? Fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yatasa'alun. Fa'amiyat, maka butalah, alaihim, tetap atas orang-orang musyrik itu, al-amba'u, kabar-kabar tersebut, yauma idzin, pada waktu ditanyakan tadi. Fahum la yatasa'alun, maka mereka tak ada yang saling bertanya. Jadi maksudnya besok ketika oleh Allah ditanya, kamu telah mendapat kabar apa? Bagaimana jawabanmu dulu kepada para utusan ketika kamu diajak?
Nah pada waktu itu, atau pada waktu ditanyai begitu, mereka itu tidak tahu tentang berita apa, buta, tidak bisa menjawab. Fahum la yatasaalun, sedang mereka juga tidak saling bertanya. Jadi ini sama-sama musyrik ini. Misalnya kalau ditanyai ya apa, jawab ya apa sih, kon ya apa jawab ya apa, tidak ada. Itu begitu. Besok itu begitu. Inilah gambaran orang-orang yang musyrik ya di akhirat besok itu. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Fa amma man taba, adapun orang yang tobat, wa amana dan iman, wa amila sholihan dan beramal soleh, fa asa ayyakuna minal muflihin. Asa itu kalau yang bicara itu manusia, itu artinya boleh jadi atau mudah-mudahan. Tapi kalau yang berfirman itu Allah, itu litahqiq dengan makna pasti. Jadi asa, fa'asa maka pastilah ayyakuna, orang tadi itu minal muflihin, termasuk orang-orang yang berbahagia. Orang yang tobat, kalau tobatnya dari kekufuran, dari syirik apa? Ya masuk Islam, syahadat. Kalau tobatnya orang yang maksiat, ya istighfar. Nah ini tobatnya orang syirik, tadinya syirik, menyembah berhala dan sebagainya, kemudian masuk Islam, tobat, dan iman setelah itu mengamalkan amal soleh, ya, amal wajib, sunnah dan sebagainya. Orang yang begitu pasti dia akan menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat. Kalau tidak salah, ya di sini ya, tempo hari ada yang masuk Islam ya. Kapan ini? Pengajian yang lalu apa? Minggu yang lalu ya. Ini minggu yang lalu itu ada anak perempuan yang umurnya masih 18 ya. Hah? Oh, SMA kelas 2. Datang ke sini, banyak yang mengantarkan. Nah, kemudian dia apa itu namanya? Mau masuk Islam. Cuma dia bilang, "Tapi saya ini dalam keadaan haid. Bagaimana?" Ya, oleh pengurus ya tidak bisa kalau di mana? Di dalam masjid, sajalah, di luar masjid saja. Lalu dibawa ke sana, ke kantornya. Kenapa? Tidak usah ditunggu. Kalau ada orang minta diislamkan itu ya, seketika itu juga ya, sampai repot bagaimana, ditinggal kerepotan itu dulu, diislamkan dulu. Begitu. Ya begitu. Jadi tidak usah menunggu nanti kalau sudah suci aja, tidak usah. Kalau masuk Islam tidak perlu sucian dulu. Ke sana, sampai di sana ditunjukkan suratnya. Ternyata surat ini isinya surat pernyataan masuk Islam dan disetujui oleh ibunya. Tanda tangan ibunya. Ibunya masih Kristen, Katolik dan ibunya. Walaupun ibunya itu Katolik tapi menyetujui anaknya itu. Mudah-mudahan ibunya nanti
mengikuti. Ternyata yang mengantarkan itu guru-gurunya. Guru-gurunya laki perempuan. Terus di sini kebetulan saya yang mengajar di sini ya. Ya sudah, setelah saya beritahu saya syahadatkan. Saya syahadatkan masuk Islam. Lantas saya bilang tidak cukup begini aja, kalau sudah Islam sekarang supaya mempelajari Islam sungguh-sungguh. Datang ya. Ya alhamdulillah di sini sudah disiapkan guru-guru untuk mengajar mereka dari permulaan sampai seterusnya. Itu namanya tabah. Tobat ya, tobat dari kekufuran masuk Islam. Lantas iman dan mengamalkan amal soleh. Begini pasti termasuk orang-orang yang berbahagia. Warabbuka dan Tuhanmu wahai Muhammad yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, adalah menciptakan apa yang ia kehendaki dan memilih apa yang ia kehendaki. Maka nalahumul khiyarut, tidak ada bagi orang-orang musyrik itu al-khiyaratu, pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha luhur Allah dari apa yang mereka syirikkan. Ini ayat ini ada sebab turunnya. Turunnya ayat ini begini. Kan Nabi Muhammad dipilih jadi nabi. Nah, mereka itu mengatakan Nabi Muhammad orangnya fakir dan orangnya lemah, begitu kok itu dipilih gitu. Kenapa kok tidak? Di sini ada orang yang kuat-kuat, orang yang kaya-kaya. Gampang milih ini aja gitu. Lalu turun ayat ini. Allah menciptakan apa saja yang ia kehendaki. Juga Allah memilih siapa saja yang ia pilih. Bagi mereka tidak ada pilihan. Mau menerima atau tidak, cuma itu aja. Kalau udah mau menerima ya kufur. Kalau mau menerima ya mukmin. Jadi maha suci Allah dan maha luhur daripada syirik mereka itu. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Rabbuka dan Tuhanmu itu wahai Muhammad ya'lamu, mengetahui ma tukinnu suduruhum, apa yang disamarkan oleh dada-dada mereka, maksudnya hati. Jadi apa yang ada dalam hati mereka Allah tahu. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka terangkan dengan jelas Allah tahu. Jadi cuma kerentak dalam hati Allah tahu. Diucapkan dengan lisan Allah tahu. Ditampakkan dalam perbuatan Allah tahu. Ini juga memperingatkan kepada mereka. Tentu mereka belum mengerti. Dikira Allah tidak tahu. Kalau kita yang telah mukmin ini tentu tahu. Kita duduk sekarang di sini, ngomong apa di hati kita ini? Tahu juga Allah. Atau kita ucapkan omongan, ya Allah Maha tahu. Wa huwallahu wa huwa, dan Allah dan Tuhan itu, Allahu adalah Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Illahu, kecuali Dia, yakni Allah. Lahul hamdu, hanya baginya alhamdu puji, fil ula wal akhirah, pada permulaan dan pada keakhiran, ya di dunia maupun di akhirat. Walahul hukmu, dan hanya baginya lah al hukmu, hukum. Wa ilahi, dan hanya kepadanya turja'un,
kamu semua nanti akan dikembalikan. Jadi ini yang penting, harus kita pegang teguh. Wa wallahu alladzi la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Saya kira sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.